lihat. Apakah share screen saya bisa dilihat? Romo. Sudah, oke. Hari Senin yang lalu saya sudah menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari logika predikat, ya. Nah, itu diterangkan juga pada halaman 32 dan 33 ya dari buku teks kita. Alasannya karena kita tidak bisa ada penalaran yang secara akal sehat itu jelas absah atau valid, tetapi logika proposisi tidak bisa menjelaskan. Ya, kalau memakai proposisi, maka kesimpulannya penalaran ini bisa benar, bisa salah. Nah, itu tidak sesuai dengan akal sehat kita karena kita memahami ini kelihatannya pasti benar ini ya. Maka kita mencari apa ini sebabnya, kenapa kok logika proposisi kok tidak bisa menjelaskan. Nah, penjelasannya adalah karena logika proposisi itu tidak memperhatikan struktur internal ya, dari suatu proposisi ya. Setiap proposisi dianggap sebagai satu kesatuan ya, tanpa memperhatikan atau mempedulikan struktur internalnya. Nah, itu penyebabnya ya. Struktur internal itu harus diperhatikan ya kalau mau menjelaskan penalaran seperti ini ya. Nah, kalau penalaran seperti ini kita proposisinya kita pelajari secara struktur internalnya dari proposisi itu, kita akan melihat bahwa di sini semua, di sini Rudi, di sini umum, di sini khusus. Ya. Kedua, di sini subjek, di sini predikat, di sini subjek, di sini predikat. Ya, ini struktur internal dari proposisi ya. Jadi kalau kita memperhatikan struktur internal, kita memperoleh dua hal. Pertama, ada proposisi yang bersifat umum, ada proposisi yang bersifat khusus. Ya. Kedua, proposisi itu mesti terdiri dari dua bagian, ya, yaitu subjek dan predikat. Ya. Coba saya gambarkan demikian ya. Kita kemarin mempelajari logika proposisi ya. Logika proposisi. Nah, proposisi dalam logika proposisi itu dianggap sebagai satu kesatuan ya, sebagai satu kesatuan, tidak diperhatikan struktur di dalamnya itu seperti apa ya. Ini yang kita beri lambang P kecil atau Q atau R ya. Nah, ini kalau struktur di dalam proposisi ini tidak kita perhatikan, ya ada penalaran yang tidak bisa dijelaskan ya. Nah, sekarang kita kembangkan ya menjadi logika
predikat, ya. Nah, logika predikat apa bedanya? Kalau ini ada proposisi, ya, ada proposisi. Misalkan proposisi itu kita gambarkan seperti di atas, itu kalau dipinjol struktur di dalamnya, struktur internal itu artinya bagian-bagian dari proposisi itu, internal itu di dalam, ya. Nah, ternyata selalu ada subjek dan ada predikat, ya. Itu bedanya dengan ini di atas ini, ya. Ini di dalamnya tidak kita perhatikan, ya. Satu kesatuan, satu unit yang tidak kita pedulikan di dalamnya internalnya seperti apa, ya. Kalau di dalamnya kita telusuri, ternyata menurut ilmu bahasa proposisi atau kalimat itu selalu mempunyai subjek dan predikat, minimal dua ini, ya. Kalau hanya subjek bukan proposisi, kalau hanya predikat bukan proposisi, ya. Menjadi proposisi kalau terdiri dari dua bagian. Lalu ada satu lagi yang kita peroleh dari analisa kita, proposisi itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ya. Ini bersifat umum atau bersifat khusus, ya. Terdiri dari subjek dan predikat, ya. Nah, itu yang dua hal yang kita temukan, ya, kalau kita menganalisis struktur internal dari proposisi, ya. Ada dua hal yang kita peroleh. Pertama, proposisi itu terdiri dari subjek dan predikat. Kedua, ada dua macam proposisi, ya. Yang satu bersifat umum, yang satu bersifat khusus, ya. Nah, yang bersifat khusus ini biasanya disebut proposisi, ya, karena mempunyai nilai kebenaran, ya. Nah, oleh karena itu maka logika yang kita kembangkan ini kita beri nama baru, yaitu logika predikat, ya, karena logika ini memperhatikan predikat dan tentu saja subjeknya, ya, dari suatu proposisi, ya. Nah, itu sudah saya jelaskan hari Senin yang lalu, ya. Sudah saya jelaskan hari Senin yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, tadi sudah kita lihat ada proposisi umum dan ada proposisi khusus, ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, proposisi umum, ya, proposisi umum itu ada dua macam, yaitu proposisi universal dan proposisi eksistensial, ya. Nah, jadi kalau kita pelajari lebih jauh proposisi yang umum tadi itu, ya, ternyata ada dua macam, ya. Yang pertama disebut proposisi universal, yang kedua disebut proposisi eksistensial, ya. Universal itu artinya umum, semua. Eksistensial itu berarti eksis, itu berarti ada, ya, terdapat, ya, sekurang-kurangnya satu, ya. Nah, proposisi universal adalah proposisi yang menyatakan apa?
semua anggota atau subjek dari semesta wacananya mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya, ya. Contoh, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya. Semua mahasiswa ini subjek, mempunyai telepon genggam ini predikat, ya. Ciri-cirinya adalah semua anggota semesta wacana, semesta pembicaraan mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya ini. Ya, di sini mempunyai sifat apa? Mempunyai telepon genggam. Ya, sifat yang dinyatakan oleh predikat dari proposisi ini. Ya, semua elemen di dalam semesta wacana atau semesta pembicaraannya. Ya. Lalu proposisi eksistensial ini juga umum, tetapi lainnya tidak mengenai semua, melainkan dalam semesta wacana terdapat sekurang-kurangnya satu, ya, anggota atau subjek yang mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya. Ya, kalau di sini semua, kalau di sini terdapat sekurang-kurangnya satu. Ya, jadi kalau di sini ini semua anggota dari semesta, di sini ini terdapat sekurang-kurangnya satu, ya, anggota dari semesta mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya. Contoh, ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Ada mahasiswa ini subjek mempunyai telepon genggam predikat, ya. Jadi ada sekurang-kurangnya satu, ya, minimal satu seorang, ya, yang mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya ini, yaitu sifat mempunyai telepon genggam, ya. Nah, kedua-duanya ini umum karena apa? Karena tidak menunjuk pada orang tertentu, ya. Kalau khusus, ya, kalau khusus, proposisi khusus ini menunjuk pada orang tertentu, Rudi, orang tertentu ini, ya. Ini proposisi khusus karena subjeknya itu tertentu, ya. Sedangkan di sini subjeknya itu tidak tertentu, ya. Meskipun dia semua, tidak ditentukan yang mana, ya. Meskipun sekurang-kurangnya satu, tidak ditentukan yang mana, ya. Maka ini bukan khusus tetapi umum kedua-duanya, ya. Semua tidak ditentukan siapa yang mempunyai telepon genggam, sekurang-kurangnya satu juga tidak ditentukan, ya, siapa yang mempunyai telepon genggam itu, ya. Oleh karena itu maka disebut proposisi umum, ya. Nah, lalu kita telusuri lebih jauh, ya. Semua berarti seluruh anggota semesta dan sekurang-kurangnya satu anggota semesta, ya. Nah, pada dasarnya kedua proposisi tersebut menyatakan atau menegaskan suatu kuantitas, ya. Kuantitas, ya. Menyatakan suatu kuantitas tertentu, ya. Kuantitas semua dan kuantitas minimal satu, ya. Kuantitas itu menunjuk kepada banyaknya, ya, banyaknya seluruhnya, banyaknya minimal satu, ya. Kedua-duanya kuantitas, kan, ya, kuantitas, ya. Ya, semua
atau sekurang-kurangnya satu. Ini kedua-duanya kuantitas, ya, dari anggota-anggota semesta yang mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya, ya. Nah, dari kata kuantitas ini muncullah istilah kuantor, ya, yang menjadi judul dari bagian ini. Kuantor itu dari kata kuantitas, ya, kuantitas, ya. Jadi karena ada dua macam kuantitas, kuantitas semua dan kuantitas sekurang-kurangnya satu, maka ada dua macam kuantor, ya, yaitu kuantor universal, dan kuantor eksistensial, ya. Kuantor universal itu menyangkut kuantitas semua, kuantor eksistensial itu menyangkut kuantitas sekurang-kurangnya satu, ya. Jadi dalam matematika ada, eksis, terdapat itu tidak berarti beberapa, ya. Seperti bahasa sehari-hari, ya, kalau kamu mengatakan ada mahasiswa yang tidak masuk kuliah hari ini, itu mesti kita gambarannya ada beberapa mahasiswa, ya. Tapi dalam matematika kata ada itu sudah ditentukan artinya, yaitu artinya apa? Sekurang-kurangnya satu, ya. Jadi kalau bicara ada, jangan memikirkan mengenai beberapa atau 2 atau 5 atau 10, ya, tapi selalu harus diartikan sekurang-kurangnya satu, minimal satu. Itu sudah definisi yang standar dari kuantor eksistensial, ya. Kalau universal jelas semua elemen dalam semesta. Kalau eksistensial minimal satu dari semesta yang mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh predikatnya, ya. Nah, seperti biasa dalam matematika selalu diciptakan lambang, ya. Kuantor universal lambangnya A, terbalik, ya, dari bahasa Inggris all, ya. All itu A. Nah, di sini dibalik A-nya, ya. Eksistensial bahasa Inggris eksis, ya. Kuantor lambangnya E, eksis, ya. Tapi E-nya juga dibalik, ya. A dibalik, E dibalik, ya. Jadi kuantor universal lambangnya A dibalik, kuantor eksistensial lambangnya E dibalik, ya. Ini dari bahasa Inggris all, ini dari bahasa Inggris exist, ya. To exist itu berarti terdapat atau ada, ya. Oke, sekarang kita beri contoh bagaimana menggunakannya, ya. Menggunakannya, ya. Misalkan kita mempunyai kalimat X mempunyai telepon genggam, ya. X ini subjek, predikatnya mempunyai telepon genggam, kita beri lambang P, ya. Predikat mempunyai telepon genggam, kita beri lambang P, ya. Maka X mempunyai telepon genggam, kita nyatakan dengan lambang PX, ya. X ini subjek, P ini predikat, ya. X ini subjek, P ini predikat, ya. Ini seperti pada fungsi itu, ya. Maka ini disebut fungsi proposisi, ya. Kamu masih ingat, ya, fungsi itu seringkali dinyatakan dengan fx, kan. Nah, ini px, ya. P adalah predikat, X adalah subjek, ya.
maka PX itu adalah lambang dari X, ya. X mempunyai sifat P, ya. X mempunyai sifat P. Kalau P-nya ini mempunyai telepon genggam, berarti X mempunyai sifat mempunyai telepon genggam. Ya. PX disebut fungsi proposisi. Mengapa disebut fungsi proposisi? Karena kalau X-nya ini kita ganti disubstitusi dengan subjek tertentu, maka ini akan menghasilkan proposisi. Ya. Misalkan X-nya ini kita ganti dengan Rudi, Rudi mempunyai telepon genggam, ya. Jadi P Rudi adalah proposisi, ya. Jadi kalau mengapa PX ini disebut fungsi proposisi? Karena kalau X-nya kita ganti dengan elemen tertentu dari semesta pembicaraan menjadi P Rudi. P Rudi itu artinya Rudi mempunyai telepon genggam. Nah, ini proposisi, ya. Mempunyai nilai benar atau salah, ya. Proposisi. Nah, jadi ini disebut fungsi proposisi karena substitusi X dengan elemen tertentu itu menghasilkan proposisi, ya. X diganti dengan elemen tertentu menghasilkan proposisi, ya. Maka disebut fungsi proposisi, ya. Disebut fungsi fungsi proposisi karena akan menghasilkan proposisi bila X disubstitusi dengan subjek tertentu dari semestanya, ya. Oke, nah sekarang kita beri contoh bagaimana menggunakan kuantor universal dan eksistensial, ya. Misalkan semesta wacana himpunan semua mahasiswa, ya. Lalu proposisinya, proposisi universalnya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, kita tulis secara simbolis dengan lambang seperti ini, ya. Ini kuantor universal, ya, dibaca semua atau setiap, ya. Semua X mempunyai sifat P, ya. Semua X mempunyai sifat P. Kalau P adalah mempunyai telepon genggam, berarti semua X mempunyai sifat mempunyai telepon genggam, ya. Nah, kemudian proposisi eksistensial terdapat, ya, sekurang-kurangnya satu mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, simbolisnya ada X, sedemikian sehingga X bersifat P, ya. Ada sekurang-kurangnya satu anggota semesta yang mempunyai sifat P, yaitu mempunyai telepon genggam, ya. Nah, jadi itu apa? Menggunakan kuantor untuk menyatakan proposisi umum yang universal dan proposisi umum yang eksistensial. Ya, ini di SMA juga sudah, ya, mungkin penjelasannya ya kurang mendetail, ya, tapi saya kira sudah diperkenalkan ini di SMA, ya. Nah, cara tulis itu tergantung dari semesta, ya, semesta wacana, ya, semesta wacana himpunan semua mahasiswa. Nah,
ini menghasilkan ini. Nah, kalau semestanya kita ubah, bukan himpunan semua mahasiswa, tetapi himpunan semua manusia, ya, nah, cara tulisnya berubah, ya, cara tulisnya berubah. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ya, ini semesta wacana himpunan semua mahasiswa, ya. Nah, ini akan menghasilkan ini dan ini, ya. Nah, sekarang kalau kita ubah semestanya menjadi ini, ya, ini adalah himpunan semua manusia. Manusia itu ada yang mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa, ya. Ada yang mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa. Jadi tidak semua manusia adalah mahasiswa, ya. Kalau semestanya ini akan menghasilkan universal ini, eksistensial ini, ya. Kalau semestanya mahasiswa. Nah, sekarang kita rubah semestanya, kita buat lebih luas, ya. Mestanya sekarang manusia. Nah, kalau semestanya manusia, karena tidak semua manusia adalah mahasiswa, kita tidak bisa menggunakan ini, ya. Kalau menggunakan ini berarti semua mahasiswa, semua manusia mempunyai telepon genggam, ya. Padahal kita mau mengatakan semua mahasiswa, bukan semua manusia, ya. Kalau dengan semesta manusia ini kita nulisnya juga seperti ini, salah. Karena apa? Karena kalau ini berarti semua orang mempunyai telepon genggam. Padahal kita mau mengatakan yang mempunyai telepon genggam itu bukan semua orang, tapi semua mahasiswa. Nah, ya. Bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya begini, ya. Kalau semestanya kita buat lebih luas, yaitu himpunan semua manusia, di mana tidak semua manusia adalah mahasiswa, maka sekarang mahasiswa menjadi predikat, ya. Mahasiswa menjadi predikat, kita lambangkan dengan M, ya. Kita lambangkan dengan M, ya. Jadi MX adalah lambang dari X adalah mahasiswa, ya. X adalah mahasiswa, ya. Sehingga yang proposisi yang tadi mau kita tulis, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, sekarang kita nyatakan demikian, ya. Ini, ya. Semua X-nya ini manusia loh, ya. X-nya ini manusia karena semestanya manusia. Padahal tidak semua manusia adalah mahasiswa, kan? Nah, semua X, semua manusia, jika manusia itu adalah mahasiswa, maka dia mempunyai telepon genggam, ya. Berbeda dengan tadi, ya. Kalau X-nya ini manusia, maka cara tulisnya seperti ini, ya. Karena X di sini manusia, ya. Ini manusia. Kalau di atas tadi, X ini apa? X ini mahasiswa, ya. Jadi untuk setiap XPX, setiap mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya. Nah, kalau di sini X-nya ini manusia sekarang, ya. X-nya manusia. Jadi cara tulisnya, karena tidak semua manusia itu mahasiswa, nah kita menulisnya jika manusia itu adalah mahasiswa, maka
manusia itu mempunyai telepon genggam, ya. Jadi memakai implikasi, ya. Nah, demikian pula ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, menulisnya begini, ya. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, menulisnya begini, ya. X-nya ini manusia, ya. Tidak semua manusia mahasiswa. Jadi kita menulisnya ada manusia, X adalah manusia yang mempunyai dua sifat. Pertama, manusia itu adalah mahasiswa. Kedua, manusia itu mempunyai telepon genggam. Ya, ada manusia sedemikian sehingga manusia itu adalah mahasiswa, M ini mahasiswa, dan mempunyai telepon genggam. Jadi ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Begitu, ya. Jadi perhatikan semestanya ini, ya. Kalau semestanya mahasiswa, nulisnya sederhana karena X ini mahasiswa, ya. Tapi kalau semestanya lebih luas, misalkan manusia, nah, untuk kuantor universal selalu digunakan implikasi, ya. Untuk kuantor eksistensial selalu digunakan konjungsi, ya. Ini berlaku umum, ya. Ini berlaku umum, ya. Jadi kalau kuantornya itu universal, proposisi majemuknya implikasi, ya. Kalau kuantornya eksistensial, proposisi majemuknya selalu konjungsi, ya. Ini berlaku umum, ya. Berlaku umum. Jadi kalau kamu menulis dengan kuantor universal lalu proposisinya konjungsi, itu mesti salah, ya. Mesti salah. Kalau kamu menulis kuantor universal, proposisinya implikasi, ya. Kalau kamu menulis dengan kuantor universal, proposisinya implikasi. Kalau kuantornya eksistensial, proposisinya konjungsi, ya. Proposisinya konjungsi, ya. Implikasi, konjungsi, ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi, ya. Kalau X adalah mahasiswa, X-nya kita ganti Rudi, maka menjadi Rudi adalah mahasiswa, dapat ditulis dengan lambang seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan, ya, di depan tadi, ya. Jadi kalau kita mempunyai variabel fungsi proposisi PX, X-nya kita ganti orang tertentu, ya, maka X-nya kita ganti elemen tertentu, ya, kita nulisnya begini, ya. X-nya kita ganti dengan, kalau ini kita baca, kalau ini kita baca X mempunyai telepon genggam, ini menjadi Rudi mempunyai telepon genggam, ya. X bersifat P, ini Rudi
Rudi bersifat P, ya. Rudi bersifat P. Ya. Jadi MX menjadi M Rudi, ini maksudnya Rudi mempunyai sifat M, ya, misalnya mahasiswa. Oke, sekarang kita kembali ke masalah yang saya terangkan pada awal, ya. Halaman 32, di mana saya jelaskan bahwa penalaran premis 1 semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, premis 2 Rudi adalah mahasiswa, kesimpulan Rudi mempunyai telepon genggam, ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, ke awal penalaran ini, ya, kembali ke sini halaman 32 yang sudah saya jelaskan dengan logika proposisi ini tidak bisa diterangkan absahnya, validitasnya, ya. Nah, sekarang dengan logika predikat bisa, ya. Nah, setelah kita belajar logika predikat itu apa, sekarang kita kembali ke sini dan kita jelaskan bahwa penalaran ini memang valid, memang absah, ya. Nah, itu yang mau dikatakan pada bagian terakhir ini, ya. Nah, ini, ya, alinea ini, ya. Kita kembali ke contoh di atas untuk menjelaskan keabsahan penalaran di atas itu, tetapi sekarang menggunakan logika predikat, ya. Kalau dengan kemarin dengan logika proposisi tidak bisa, ya. Premis 1 P, premis 2 Q, premis 3 R, ya. P dan Q maka R ini bisa benar, bisa salah, kontingensi, ya. Jadi tidak bisa menjelaskan bahwa penalaran ini valid, ya. Tidak bisa menjelaskan ini kalau logika proposisi, ya. Nah, sekarang kita menggunakan logika predikat, ya. Premis 1, ya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ya. Dalam logika proposisi ini hanya diberi lambang P, ya, karena struktur internalnya tidak diperhatikan, ya. Di sini sekarang struktur internalnya diperhatikan, ya, ada subjek, ada predikat, ya. Jadi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, dalam logika predikat ditulis, ya, dengan apa? Dengan menggunakan semesta wacana semua manusia, ya. Maka premis 1 kita tulis untuk setiap X, setiap manusia, jika ia mahasiswa maka ia mempunyai telepon genggam, ya. Jadi ada subjek, ada predikat, ya, yang tidak ada pada logika proposisi, ya. Kemudian Rudi mempunyai telepon genggam. Nah, ditulis M Rudi. Ya, Rudi adalah mahasiswa, maaf. Rudi adalah mahasiswa, ya. M Rudi. Nah, kesimpulannya Rudi mempunyai telepon genggam. P Rudi, ya. Kalau X mempunyai telepon genggam, PX mempunyai telepon genggam, maka ini menjadi Rudi mempunyai sifat
P yaitu mempunyai telepon genggam. Ya. Nah, lalu ini penalaran ini absah karena begini ya. Premis 1 adalah universal. Ya, ini semua ya. Premis 1 adalah proposisi universal. Ya, karena apa? Karena untuk semua X dalam semesta wacana, ya, jadi predikatnya dipenuhi oleh semua anggota dari semesta wacananya. Ya, X-nya ini semua anggota dari semesta. Ya, jadi semua anggota dari semesta memenuhi predikat ini. Ya, jadi kalau X-nya ini kita ganti Rudi, memenuhi ya, karena ini semua ya. Rudi adalah manusia, jadi memenuhi ini, sehingga ini menjadi apa? Jika Rudi adalah mahasiswa, maka Rudi mempunyai telepon genggam, ya, karena Rudi adalah manusia, jadi memenuhi ini karena berlaku untuk semua kan. Nah, sehingga kalau ini kita ganti Rudi menjadi benar. Rudi, jika Rudi adalah mahasiswa, maka Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Kemudian premis 2, Rudi adalah mahasiswa. Nah, lalu kita simpulkan dengan modus ponens yang nanti akan kita pelajari juga nanti halaman 28 juga ada ya. Kalau kamu kembali ke halaman 28, modus ponens itu nomor 5. Ya, tautologi nomor 5. Nah, jika P maka Q, kemudian dan P maka Q, ya. Jadi jika P maka Q dan P, kesimpulannya Q, ya. Jadi kesimpulannya Rudi mempunyai telepon genggam, ya. P Rudi kesimpulannya. Jadi menggunakan tautologi modus ponens selalu benar, ya, sehingga dengan logika predikat penalaran ini bisa dijelaskan validitasnya, ya. Itulah mengapa kita harus belajar logika predikat, ya. Dengan logika proposisi kita tidak bisa menjelaskan mengapa ini absah, ya. Tapi dengan logika predikat kita bisa menjelaskan, ya, bahwa penalaran yang menurut akal sehat kita sebelum kita belajar logika kita sudah merasa ini penalaran penarikan kesimpulannya benar sekali ini ya. Nah, sekarang dengan logika predikat keabsahan itu bisa dijelaskan, ya. Itulah mengapa kita memperluas logika proposisi sekarang menjadi logika predikat, ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya dulu. Sebelum kita lanjut ke 242. Silahkan bertanya, ayo. Jangan diam saja, ayo bertanya. Apa yang kurang jelas dari uraian tadi? Apa yang kurang jelas? Ebenezer,
masih belum, Romo. Yang saya terangkan kamu paham nggak? Iya. Itu kalau diubah ke kuantor eksistensial itu nanti itunya jadi konjungsi ya, Romo? Iya, dari konjungsi. Betul. Jadi ini kuantor universal implikasi. Ya, kalau ini eksistensial, ini konjungsi. Nanti di bawah akan kita lihat ya sesudah ini. Betul. Kalau eksistensial, operatornya konjungsi. Betul. Siapa lagi yang bertanya? Ayo, jangan ragu-ragu. Silakan bertanya. Alena bertanya. Masih jelas, Romo. Jelas? Gregoria? Masih belum ada, Romo. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan sekarang ya. Negasinya. Jadi negasinya seperti yang sudah kita pelajari. Negasi itu dengan menambahkan kata tidak ya. Tidak atau bukan ya. Oke. Nah, proposisi universal semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Negasinya tidak semua, ya kan? Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya. Lambangnya ini kan, ini semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ini negasinya. Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya, tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Ya, ini kalau semestanya himpunan semua mahasiswa ya, semestanya himpunan semua mahasiswa ya. Nah, lalu kita berpikir-pikir ya, tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam itu artinya apa? Tidak semua mempunyai telepon genggam, artinya apa? Artinya apa? Siapa yang tahu? Tidak semua lulus. Nah, yang gampang saja dulu. Saya mengumumkan pengumuman. Tidak semua mahasiswa lulus. Artinya apa? Ada mahasiswa yang tidak lulus. Nah, betul sekali ya. Ada mahasiswa yang tidak lulus ya. Nah, jadi kalau kamu bilang tidak semua lulus, itu berarti ada sekurang-kurangnya satu yang tidak lulus ya. Akal sehat itu bekerja di sini ya. Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam ekivalen dengan ada sekurang-kurangnya satu mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam ya. Nah, ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam itu kita nulisnya demikian ya. Semestanya mahasiswa ya. Ada X sedemikian sehingga X tidak mempunyai sifat P. Jadi negasinya ada di sini sekarang ya. Ada X sedemikian sehingga X itu tidak bersifat P ya, tidak mempunyai telepon genggam ya. Jadi kesimpulannya dari uraian itu adalah proposisi tidak semua X mempunyai telepon genggam ekivalen dengan ada X yang tidak mempunyai telepon genggam ya.
Ini tulisan ini kurang tepat ya. Ini lebih baik diganti strip 3 ini ya. Lebih baik ini ya. Jadi saya mengulang lagi ya supaya kamu ingat ya. Ini tulisan ini beda dengan ini ya. Bedanya apa? Bedanya ini adalah proposisi majemuk dengan operator logika jika dan hanya jika ya. Nah, jadi ini bahasa logika. Kalau ini bahasa biasa, bahasa sehari-hari ini kita tidak berbicara mengenai satu proposisi, tetapi mengenai dua proposisi. Proposisi ini dan proposisi ini mempunyai nilai kebenaran yang sama. Istilah logikanya ekivalen ya. Nah, apa hubungannya atas dengan bawah ini? Ada hubungannya ya. Ini berlaku jika dan hanya jika ini benar ya. Ini jika dan hanya jika ini adalah tautologi ya, atau ini adalah sesuatu yang selalu benar ya. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Ingin saya jelaskan lagi supaya kamu paham apa bedanya ini dengan ini, karena di SMA seringkali campur aduk ya, menerangkannya seakan-akan ini sama saja. Tidak ya. Ini lambang bahasa untuk membahasakan pembicaraan logika. Ini lambang logika yang resmi ya, menghasilkan proposisi majemuk ya. Nah, di sini kita tidak bicara mengenai proposisi majemuk, kita bicara mengenai proposisi kiri dengan proposisi kanan itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kita pakai lambang ini ya. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan. Sekarang kalau semestanya diperluas ya. Tadi semestanya apa? Tadi semestanya mahasiswa ya. Sekarang semestanya, semesta wacananya sekarang himpunan semua manusia sekarang ya. Jadi diperluas sekarang. Kalau tadi himpunan semua mahasiswa ya, sekarang himpunan semua manusia ya. Jadi semua mahasiswa mempunyai telepon genggam menjadi ini ya. Semua manusia, bila manusia itu mahasiswa maka mempunyai telepon genggam ya. Negasinya ini ya. Kalau negasi berarti ini ditambahkan tidak ya, tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam ya. Nah, di sini kita mengikuti ini ya. Ini boleh kita hafalkan secara mekanis ya. Negasi dari kuantor universal ya. Negasi dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial ya. Tetapi predikatnya ini dinegasikan ya. Jadi kalau ingat-ingat secara mekanis, A-nya ini menjadi E, P-nya
menjadi negasi P. Ya, begitu ya. A-nya menjadi E. Kalau ini dinegasikan, maka kuantor universal menjadi eksistensial, predikat PX menjadi negasi PX. Nah, sekarang kita pakai di sini. Ya, pakai di sini. Ini kuantor universal, ini predikatnya. Ya. Menurut ini, kalau kuantor universal ini dinegasikan, maka menjadi eksistensial ini. Ya. Lalu negasi dari predikatnya, negasi dari seluruhnya ini. Ya. Mengerti ya? Ini asal usulnya dari sini. Ya. Jadi kalau kamu bertanya ini yang di sini ini dari mana? Dari sini ya, dari atas ini ya, dari atas ini menuju ke sini ya. Ini menjadi eksistensial, lalu predikatnya dinegasikan ya. Jadi negasi dari untuk setiap X bila MX maka PX menjadi ada X ya, universal menjadi eksistensial, negasi dari implikasi, negasi dari implikasi. Nah, negasi dari implikasi kemarin Justin itu menanyakan mengenai soal nomor halaman 61 kemarin ya, sudah kita lihat soal nomor 6B ya, kemarin yang ditanyakan Justin itu ya, soal nomor 6B, negasi dari implikasi P maka Q adalah P dan tidak Q ya. Atau kalau kamu tidak hafal, 6B ya tidak apa-apa ya, tapi harus hafal harus ingat mengenai, kalau kamu tidak ingat mengenai soal 6B ya tidak apa-apa, pakai tautologi nomor 1 ya. Negasi dari P maka Q ekivalen dengan negasi, pakai nomor 1 ya, negasi P atau Q ya, implikasi ini namanya ya. Kemudian pakai De Morgan kan, De Morgan negasi dari negasi P dan negasi Q ya. Kemudian memakai involusi ya, negasi dari negasi P adalah P dan negasi Q ya. Jadi ini negasi implikasi ekivalen dengan anteseden konjungsi negasi konsekuen P dan tidak Q ya. Mari mudah dijabarkan ini ya. Ini soal nomor 6B ya, soal nomor 6B. Jadi negasi dari implikasi ini adalah P, MX, dan negasi Q ya, negasi PX ya, P dan negasi Q. Jadi MX dan negasi PX ya. Nah, jadi bisa kita baca ya. Apa ini? Kalau dibaca dengan kalimat biasa, ada manusia sedemikian sehingga manusia itu mahasiswa dan tidak mempunyai telepon genggam. Singkatnya, ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam. Ingat, ini semesta wacana manusia ya. Ada manusia sedemikian sehingga manusia itu mahasiswa dan tidak mempunyai telepon genggam. Ya, ini
ini ekivalen dengan ini, ya. Tidak semua mahasiswa mempunyai telepon genggam, ekivalen dengan ada mahasiswa yang tidak mempunyai telepon genggam, ya. Nah, perhatikan bahwa tadi yang saya katakan, kalau kuantornya universal, di sini implikasi. Kalau kuantornya sudah menjadi eksistensial, di sini konjungsi. Ya, mengerti? Ini universal, implikasi, eksistensial, konjungsi. Ya, itu selalu begitu, ya, selalu begitu. Sudah seperti pasangan, ya. Universal pasangannya implikasi, eksistensial pasangannya konjungsi, ya. Oke. Nah, sekarang negasi dari proposisi eksistensial, ya. Ini tadi negasi dari proposisi universal, ya. Sekarang negasi dari proposisi eksistensial, ya. Himpunan semesta semua mahasiswa, ya. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Negasinya tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, negasinya tidak ada, ya. Jadi di sini ditambahkan negasi, tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, ya. Jadi ini kalimatnya, ini simbolnya, ya. Ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam, negasinya tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Semestanya semua mahasiswa, ya. Nanti semestanya semua manusia, ya. Nah, lalu kita berpikir-pikir lagi seperti tadi, ya. Tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam. Ya, kalau saya pada akhir semester mengumumkan, saudara-saudara, setelah saya memeriksa pekerjaan saudara-saudara, pekerjaan ujian, ternyata tidak ada mahasiswa yang lulus. Maksudnya apa itu? Tidak ada mahasiswa yang lulus. Maksudnya apa? Semua mahasiswa tidak lulus. Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada mahasiswa yang lulus. Maksudnya apa? Semua mahasiswa tidak lulus. Semua mahasiswa lulus. Semua mahasiswa bagaimana? Tidak lulus. Tidak lulus, benar sekali, ya. Kalau saya berkata, maafkan, tidak ada yang lulus, itu artinya apa? Semua tidak lulus, kan? Nah, itu benar sekali, ya. Jadi tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam ekivalen dengan semua mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam, ya. Tidak ada mahasiswa yang lulus, artinya semua mahasiswa tidak lulus, ya. Jadi lambangnya untuk semua X mahasiswa, ya, tidak lulus, ya. X lulus dinegasikan, ya. Jadi kesimpulannya seperti tadi. Maaf, seperti tadi, ya. Kesimpulannya seperti tadi. Negasi dari proposisi eksistensial, ya, negasi dari proposisi eksistensial, tidak ada mahasiswa yang lulus mempunyai telepon genggam ekivalen dengan semua mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam, ya. Ini ada salah
tulis seperti tadi, ini sebaiknya ini kurang lambang A terbalik ya. Kurang lambang A terbalik. Meskipun ada buku-buku yang menulis begini dalam arti begini ya. Ada buku yang nanti kalau kamu membaca buku-buku tertentu, lambang untuk setiap X seringkali disingkat begini tanpa lambang A dibalik ya. Tapi kita tidak memakai ini, kita memakai ada A terbalik di depannya ini ya. Jadi sekali lagi negasi dari ada XPX ekuivalen dengan semua X tidak PX ya. Tidak ada yang lulus sama saja dengan semua tidak lulus ya. Ini lambang, ini cara tulisnya ya. Tidak ada yang lulus ekuivalen dengan semua tidak lulus ya. Itu. Jadi seperti tadi ya, boleh kita perhatikan di sini bahwa kalau kuantor eksistensial ini dinegasikan, kuantornya berubah menjadi universal. Ya, kalau tadi universal dinegasikan menjadi eksistensial, sekarang eksistensial dinegasikan berubah menjadi universal. Kemudian PX-nya dinegasikan, ya. PX-nya dinegasikan, ya. Nah, sekarang untuk semesta yang lebih luas di sini ya, seperti tadi ya, semesta wacana. Sekarang kita perluas himpunan. Kalau tadi himpunan semua mahasiswa, sekarang himpunan semua manusia ya. Diperluas sekarang semestanya ya. Kalau semestanya diperluas, maka semua mahasiswa ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam menjadi seperti ini kan. Ada X-nya ini manusia ya. Sedemikian sehingga X adalah mahasiswa dan mempunyai telepon genggam ya, eksistensial konjungsi. Dinegasikan tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam ya. Menggunakan aturan ini eksistensial menjadi universal, predikatnya dinegasikan ya. Eksistensial menjadi universal, predikat konjungsi ini dinegasikan ya. Konjungsi ini dinegasikan ya. Nah, hasilnya menjadi implikasi ya, MX maka tidak PX ya. Kalau kamu bertanya dari mana, ini buktinya mudah sekali ya. Buktinya mudah sekali. Nah, coba kita kerjakan di sebelah sini ya. Negasi dari konjungsi ya. Jadi kita punya P dan Q ya, dinegasikan ya. Ekuivalen dengan apa? Pakai apa ini? Galileo De Morgan. Pakai apa? Galileo De Morgan bukan Romo. De Morgan, betul ya. Pakai apa? Tautologi De Morgan ya. Negasi P atau negasi Q ya. De Morgan ini ya. Kemudian
kita memakai apa? Nomor 1 coba. Pakai nomor 1, implikasi. Ini menjadi apa? Ingat, negasi P atau Q ya, ekuivalen dengan bila P maka Q. Ya, nomor 1 kan ini? Ya tidak? Negasi P atau Q maka negasi P atau Q menurut nomor 1 ekuivalen dengan P maka Q. Jadi negasi P atau negasi Q menurut nomor 1 ekuivalen dengan apa? P maka negasi Q. Betul sekali ya. P maka negasi Q. Nomor 1 ya, menggunakan ini ya. Negasi P-nya menjadi P, Q-nya tetap. Ya, jadi negasi P menjadi P, negasi Q menjadi negasi Q. Jadi P maka negasi Q ya. Jadi negasi konjungsi adalah implikasi ya. Negasi P dan Q adalah P dan negasi Q ya. Jadi negasi dari ini, negasi dari P dan Q adalah bila P maka negasi Q ya, bila MX maka negasi PX ya. Ini menggunakan ini ya, menggunakan ini. Bila MX maka negasi PX ya. Jadi kalau kita baca dengan kalimat biasa, tidak ada mahasiswa yang mempunyai telepon genggam ekuivalen dengan semua mahasiswa tidak mempunyai telepon genggam ya. Tidak ada yang punya telepon genggam, berarti semua tidak punya ya, semua mahasiswa tidak punya ya. Nah, ini menegaskan sekali lagi bahwa kalau kuantornya eksistensial ini konjungsi, kalau kuantornya universal ini implikasi ya. Jadi kalau E berubah menjadi A, nanti di sebelah kanannya ini harus implikasi ya, dan itu cocok dengan tautologi ini ya, cocok ya. Jadi kalau ini eksistensial konjungsi, universal implikasi, itu sudah pasangannya ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Coba tanya, siapa yang mau bertanya, jangan ragu-ragu apa yang belum jelas. Silahkan bertanya, siapa? Ayo, jangan ragu-ragu. Sebelum lanjut, kok tidak ada yang bertanya ya?
William, ada pertanyaan? Romo, saya mau bertanya sedikit. Ya, oke. Ini kan dari tadi dilihat kalau ada proposisinya harus memakai alam semesta yang lebih besar lagi gitu dari yang Ya. proposisi. Itu harus selalu kayak begitu, Romo? Atau Apa? boleh langsung? Jadi kan tadi kan cuma mahasiswa doang di proposisinya. Ya. Tapi pada saat bikin rumusnya ini kan harus alam semestanya lebih besar jadi pakai manusia. Itu Ya. harus begitu terus bukan, Romo. Jadi kalau ada proposisi kita harus asumsikan yang lebih besar lagi gitu, bukan dari Begini. Kalau kamu diberi soal, ya, misalnya dalam soal ujian ya, selalu dalam soal itu diberikan semestanya, begitu. Ya, jadi semestanya kamu tidak boleh milih sendiri. Semestanya ditentukan ya. Jadi misalkan dalam semesta himpunan semua warga negara Indonesia, tulislah proposisi berikut ini dengan menggunakan bahasa Kuantor. Ya, nah, jadi kamu harus hati-hati ya kalau menulis lambang Kuantor, proposisi dengan Kuantor, kamu harus pertama-tama melihat semestanya, ya, semestanya. Nah, contoh ya, contoh misalkan, ya, semesta sama dengan himpunan bilangan bulat, misalkan ya, semesta bilangan bulat ya. Nah, kalau semua bilangan bulat adalah bilangan positif, ya, maka nulisnya untuk setiap X, PX. Ya. Karena apa? Karena X ini bilangan bulat. Ya. Atau kalau pakai lambang logika untuk setiap X, X lebih besar 0. Ya, ini lambang matematika. Ya. Nah, kalau semestanya itu sama dengan himpunan semua bilangan real sekarang ya, lebih luas kan ini ya, maka tulisan ini semua bilangan bulat adalah bilangan positif akan menjadi untuk setiap X ya, bila X bilangan bulat, maka X bilangan positif. Begitu, William ya. Nah, kalau ini langsung karena ini semua bilangan bulat. Kalau ini X-nya bilangan real ya. Tidak semua bilangan real itu bulat ya. Ada yang tidak bulat. Jadi untuk setiap bilangan real, bila bilangan real itu bulat, maka bilangan real itu positif ya. Jadi ini universal, ini implikasi, begitu ya. Jadi kalau kamu mau menulis dengan lambang Kuantor harus melihat dulu semestanya apa ya. Kalau tidak tahu semestanya tidak bisa ditulis dengan tepat ya, harus tahu semestanya apa. Begitu, William. Terima kasih, Romo, sudah jelas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya?
Jadi tadi itu tidak hanya berlaku untuk mahasiswa manusia ya, tapi berlaku untuk semua. Ya, misalkan semestanya adalah semua mahasiswa, ya, lalu diperluas semua penduduk Yogyakarta, ya, lalu berubah ya cara tulisnya. Kalau semestanya dibuat lebih luas, maka penulisannya menggunakan proposisi majemuk, ya, universal implikasi, eksistensial konjungsi, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Predikat dalam suatu proposisi, ya, tadi yang sudah kita lihat itu adalah suatu sifat, ya, sifat. Misalkan sifat mempunyai telepon genggam, ya, sifat lulus ujian, ya, sifat sedang berobat, sedang sakit misalnya, ya. Jadi predikat itu seringkali adalah suatu sifat tertentu, ya. Nah, sekarang diperkenalkan predikat yang bukan sifat tetapi relasi, ya. Predikatnya bukan sifat mempunyai ini atau mempunyai itu, ya, bukan sifat laki-laki atau perempuan, bukan sifat warga negara Indonesia atau warga negara asing, ya, tetapi suatu relasi antara subjek-subjek di dalam semesta wacana. Contoh, kalau tadi Rudi adalah mahasiswa, itu sifat, ya, adalah mahasiswa itu predikatnya. Kalau sekarang Rudi adalah teman seangkatan Susi, ya. Jadi sifatnya ini berupa suatu relasi, ya, relasi pertemanan antara Rudi dan Susi, ya. Sifat itu bisa berupa suatu relasi, ya. Vektor U tegak lurus vektor V. Nah, ini relasi antara vektor U dengan vektor V, ya. 2 lebih kecil 3. Ya, ini relasi antara 2 dan 3. Y sama dengan X plus 1. Ya, ini relasi antara X dengan Y. Ya. Maka kalau predikatnya tadi itu kita nyatakan dengan PX, ya, kalau sifat, ya. Kalau relasi kita nyatakan dengan RXY, ya. Jadi kalau relasi kita nyatakan dengan RXY, ya. Relasi antara X dengan Y, ya. Kalau tadi itu PX, ya. Nah, kalau sifat itu kita nulisnya X mempunyai sifat P, ya. Kalau relasi X berrelasi dengan Y, ya, begitu, ya. Jadi variabelnya dari 1 menjadi 2 sekarang, ya. Variabel X itu Rudi, variabel Y itu Susi, ya. U V, ya, 2 3 Y X, ya. Jadi kalau sifat itu adalah suatu relasi, maka kita tidak lagi menulis PX tetapi RXY, ya. Contoh, Rudi adalah teman seangkatan Susi, ya, kita nulisnya demikian, ya.
R Rudi, Susi. Ya, Rudi berelasi dengan Susi. R Ida dengan Ferry. Ya, Ida berelasi dengan Ferry. Relasinya terserah apa temannya, apa pacarnya, ya, atau kakaknya, atau apa ya, relasinya bisa bermacam-macam. Ya. Nah, kemudian, jadi kalau RXY ini kita mau kita jadikan suatu proposisi, ya, maka ada dua cara, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara kuantifikasi, ya, menggunakan kuantor. Ya. Proposisi-proposisi yang dapat dihasilkan dari relasi RXY ini, proposisi itu artinya mempunyai nilai kebenarannya. Bisa dengan mengganti X dan Y itu dengan substitusi X dan Y diganti anggota tertentu dari semesta, tapi juga bisa dengan menambahkan kuantor. Ya. Nah, dengan kuantor itu ada 4 kemungkinan. Ya, karena apa? Karena ada 2 variabel dan 2 kuantor. Ya, ada variabel X, ada variabel Y, ada kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Ya, 2 kuantor, 2 variabel. Jadi 2 kali 2, 4 kemungkinan, ya, yaitu eksistensial, universal eksistensial, universal, universal. Ya, masih ingat tabel kebenaran? Ya, tabel kebenaran itu juga 4 baris. Karena apa? Karena ada 2 variabel dan 2 nilai kebenaran. Ya, 2 variabel dan 2 nilai kebenaran. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya, di sini juga 2 variabel, 2 kuantor. Jadi ada 4 kemungkinan, ya, untuk menambahkan kuantor di depannya. Bisa kedua-duanya eksistensial, bisa kedua-duanya universal, bisa salah satu universal, salah satu eksistensial. Tapi kalau dibalik itu mempunyai makna yang berbeda sekali. Ya. Jadi ini dibaca apa nih? Ada sekurang-kurangnya 1 mahasiswa, ini semua mahasiswa, ya. Sedemikian ada sekurang-kurangnya 1 mahasiswa X dan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa Y, sedemikian sehingga X berelasi dengan Y. Ya. Ini semua X, semua mahasiswa, untuk semua mahasiswa ada Y, sedemikian sehingga X berelasi dengan Y. Ya. Yang ketiga, ada mahasiswa X, ya, sedemikian sehingga untuk semua mahasiswa Y, X berelasi dengan Y. Ya. Yang terakhir, semua mahasiswa X dan semua mahasiswa Y mempunyai sifat X berelasi dengan Y, ya. Nah, itu 4 ini mempunyai nilai kebenaran semua, ya. Ini mempunyai nilai kebenaran karena
X dan Y-nya itu orang tertentu, ini juga mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah ya. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Ini semua proposisi karena mempunyai nilai kebenaran ya. Kalau diberi kuantor, diberi kuantifikasi, entah universal, entah eksistensial, semua variabelnya, maka ini akan menghasilkan proposisi, ya, mempunyai nilai benar atau salah, ya. Nanti akan kita lihat contohnya, ya. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri, perhatikan bahwa dalam suatu ekspresi berkuantor, setiap kuantor mengkuantifikasikan suatu variabel dalam fungsi proposisinya. Ya, jadi kuantor ini mengkuantifikasi X, kuantor ini mengkuantifikasi Y. Ya, ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Setiap kuantor mengkuantifikasi salah satu variabel. Ya. Variabel yang diberi kuantifikasi disebut variabel terikat. Variabel yang tidak terkuantifikasi disebut variabel bebas. Ya. Ekspresi berkuantor yang semua variabelnya terikat oleh kuantor merupakan proposisi, ya, mempunyai nilai kebenaran. Sedangkan yang memuat variabel bebas adalah fungsi proposisi. Ya, contoh. Ya. Contoh. Ya. Untuk setiap X, R, X, Y. Ya. Variabel apa yang dikuantifikasikan di sini? Jawab. Variabel apa yang dikuantifikasikan di sini? Jawab. Variabel apa? X. Variabel X. Ya. Variabel X diberi kuantifikasi, variabel Y tidak diberi kuantifikasi. Ya. Maka X ini variabel terikat, ya. Y variabel bebas. Ya. Variabel yang terkuantifikasi disebut variabel terikat nih ya, X. Variabel yang tidak terkuantifikasi disebut variabel bebas. Ya, Y variabel bebas. Ya. Nah, demikian juga lainnya ya. Demikian juga lainnya ya. Kalau misalkan ada Y sedemikian sehingga R, X, Y variabel terikat, X variabel bebas. Ya, itu maksudnya. Ya, kalau untuk setiap X ada Y, R, X, Y, ada variabel bebas apa tidak? Tidak ada. Kedua-duanya terikat ya. Kedua-duanya terikat oleh kuantor. Nah, kalau semua variabelnya terikat, ini disebut proposisi karena mempunyai nilai kebenaran ya. Ini ya. Kalau semua variabelnya terikat, maka ekspresi berkuantor itu disebut proposisi. Kalau ada variabel bebas, maka disebut fungsi proposisi ya. Ini adalah fungsi proposisi ya. Fungsi proposisi tadi sudah kita lihat ya. Fungsi proposisi tadi itu PX ini ya. PX adalah fungsi proposisi ya. Nah, demikian juga di sini ya. Ini sebenarnya ini kan X ya, di sini variabel bebas ya.
Di sini yang bebas adalah Y, di bawah ini yang bebas adalah X. Kalau ada variabel bebas, maka ini disebut fungsi proposisi. Ya, ini yang diterangkan di sini. Ya. Kalau semua variabelnya terikat, maka bentuk ini disebut proposisi. Kalau memuat variabel bebas, maka disebut fungsi proposisi. Ya. Oke. Besok Senin akan kita lihat contoh-contohnya ini. Ya. Contoh-contohnya. Kemudian contoh konkret penggunaannya dalam matematika. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa yang mau bertanya? Rifki? Belum Romo. Oke. Feran? Juli Turnip? Belum, Romo. Angela Wima? Belum ada, Romo. Riris? Belum ada, Romo. Pauline? Belum ada Romo. Belum ada. Nanda? Oke, ada pertanyaan? Justin, ada pertanyaan? Belum ada Romo. Oke. Tri Putri? Belum ada Romo, cukup jelas sampai sini. Cukup jelas. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali besok Senin tanggal 27 September. Jam dan tempat yang sama. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Siang. Selamat siang semuanya.